bertemu lagi di video saya, Elsa Farera Fadia dengan ujung NIM 12. Nah, di video ini kita akan membahas materi tentang sel elektrolisis. Yuk simak sampai akhir. Nah, jadi sel elektrolisis ini juga merupakan bagian dari sel elektrokimia seperti sel Volta. Namun, sel elektrolisis berbeda dengan sel Volta, di mana sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi di dalam prosesnya, si sel elektrolisis ini membutuhkan bantuan dari energi listrik yang digunakan untuk mendorong reaksi yang biasanya berlangsung secara tidak spontan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti pada penyepuhan logam atau pemurnian emas. Komponen dari rangkaian sel elektrolisis juga berbeda dengan sel Volta, di mana rangkaian sel elektrolisis hanya terdiri dari larutan elektrolit dan dua buah elektroda yang dihubungkan dengan sumber listrik yang bisa berupa baterai atau power supply. Nah, dua buah elektroda yang digunakan yaitu ada anoda dan katoda. Anoda adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan di elektrolisis dia memiliki muatan positif. Sedangkan katoda adalah tempat berlangsungnya reaksi reduksi dan memiliki muatan negatif. Nah, elektroda terbagi menjadi dua macam, yaitu ada elektroda inert dan elektroda tidak inert. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi selama proses elektrolisis. Jadi, elektroda ini hanya berfungsi untuk menghantarkan arus listrik saja tanpa mengubah komposisinya. Contohnya itu seperti elektroda karbon, platina, dan juga emas. Sedangkan elektroda tidak inert atau elektroda aktif adalah elektroda yang ikut bereaksi selama proses elektrolisis. Dia bisa mengalami oksidasi atau reduksi sehingga bisa mengubah komposisinya selama proses reaksi tersebut. Contohnya itu seperti elektroda logam dan juga elektroda besi. Nah, cara kerja dari sel elektrolisis ini juga berbeda dengan sel Volta, di mana cara kerja dari sel elektrolisis dimulai dengan menghubungkan kedua elektroda dengan sumber listrik eksternal yang bisa berupa baterai atau power supply. Ketika arus listrik sudah dialirkan, muatan ion yang ada di dalam larutan akan bergerak menuju ke elektroda yang sesuai. Di katoda atau elektroda negatif, ion positif akan menerima elektron dan mengalami reduksi. Contohnya seperti ion logam yang tereduksi menjadi logam padat. Sebaliknya, di anoda atau elektroda positif, ion negatif atau anion akan melepaskan elektron dan mengalami oksidasi. Contohnya seperti menghasilkan gas dari ion di dalam larutan. Proses ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia sehingga dapat menghasilkan unsur atau senyawa baru. Biasanya di dalam percobaan untuk mengetahui bentuk dari senyawa baru tersebut bisa dilihat dari perubahan fisik atau gas yang terjadi selama proses berlangsung. Nah, agar kita lebih paham dengan materi ini, mari kita jawab contoh soal berikut ini. Pertanyaannya, sebutkan perbedaan utama antara sel elektrolisis dengan sel Volta. Nah, jadi perbedaan utama antara sel elektrolisis dengan sel Volta yaitu pertama, kalau sel Volta dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik sehingga reaksi berlangsung secara spontan. Sedangkan sel elektrolisis sebaliknya, dia mengubah energi listrik menjadi energi kimia sehingga reaksi berlangsung secara tidak spontan. Yang kedua yaitu kalau di sel Volta, elektroda katoda memiliki muatan positif dan anoda memiliki muatan negatif. Sedangkan di sel elektrolisis sebaliknya, yaitu anoda yang memiliki muatan positif dan katoda memiliki muatan negatif. Dan yang terakhir yaitu kalau di sel Volta dia menggunakan jembatan garam untuk menghubungkan antara kedua larutan elektrolit. Sedangkan di sel elektrolisis dia tidak menggunakan jembatan garam dan hanya ada satu larutan elektrolit. Baik, terima kasih sudah menonton dan bye-bye.